Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sejoli yang mengedarkan sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi bersama pembelinya. Jalan rusak lebih 1.000 meter akan diperbaiki tentara dalam tempo 30 hari melalui program TMMD ke-115. Di Kecamatan Biduk-Biduk terdapat satu objek wisata menarik. Lokasi wisata itu dinamai Lamin Guntur. Mariani dan Admiral bersama Juanda Selasa siang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. Ketiganya ditangkap polisi di Balikpapan Selatan karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Mariani dan Admiral ternyata sejoli. Dari tersangka, polisi menyita sabu-sabu 3,45 gram. Awalnya polisi menangkap Juanda yang membawa satu paket sabu-sabu. Kepada polisi, Juanda menegaskan barang haram ini didapat dari Admiral. Tak berselang lama, Mariani ikut pula ditangkap karena ikut mengedarkan narkoba. Belinya belum lah, langsung main. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata JA itu memiliki rekan, yaitu AR, yang ada padanya ada suatu barang. Berikutnya berkembang lagi, kita melakukan penyelidikan, kita melakukan penangkapan kepada MR. Yang ada padanya itu 8 poket daripada benda yang terlarang ini. Mariani menegaskan narkoba yang dijualnya itu menyasar kelompok pekerja. Dari bisnis haramnya ini, Mariani mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada. Sudah berapa tahun Pak melakukan ini? Baru aja. Dapat barang dari mana Pak? Dari Pacarannya sudah berapa tahun? Sering pakai sama-sama kan Mbak? Enggak. Mbak pertama kali ngedar narkoba diajakin pacarnya kah? Enggak. Biasanya ngedarnya kemana? Anak-anak sekolah kan? Enggak. Anak sekolah. Mahasiswa kan Mbak? Lain. Pekerja? Iya Pak. Oh, pekerja. Mana Mbak? Apapun dalihnya, sejoli ini kini terancam pidana minimal 4 tahun hingga 20 tahun penjara. Ancaman serupa dapat Juanda meski hanya sebagai pengguna. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Atau di mana, Mas? Di mana itu? Pasir Besi? Teguh, Hanafi, dan Randy ditangkap polisi karena terlibat peredaran dan penggunaan narkoba. Ketiganya Selasa siang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan bersama barang bukti 2,29 gram sabu-sabu. Bermula saat polisi menangkap Teguh di kawasan Kelandasan Ulu. Kepada polisi, Teguh mengakui narkoba tersebut dibeli dari Hanafi. Sedangkan Hanafi menyatakan dia hanya perantara, sedang bandarnya adalah Randy. Tak lama setelahnya, Randy diringkus di kawasan Baru Tengah. Kasus pertama tersangka 1 adalah TE, ditangkap di Kelurahan Kelandasan Ulu dengan barang bukti 0,31 gram. Kemudian diinterogasi, dikembangkan bahwa TE mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tersangka 2, inisial MH. Kemudian dilakukan pengejaran, kemudian MH tertangkap di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, dengan barang bukti tersebut yang dia berikan kepada TE.
Ketiganya kini terancam pidana hingga 20 tahun penjara. Saat ini pemasok narkoba terhadap Randy masih diburu polisi. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Mengenakan seragam tahanan dan kepala sudah digundul, Budianto alias Mendung dan Murdani Selasa siang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. Redivis yang baru bebas 5 bulan lalu itu ditangkap usai membobol rumah warga di perumahan Perusda Balikpapan Selatan. Bersama tersangka disita barang bukti hasil kejahatannya berupa ponsel, komputer jinjing, perhiasan emas, dan berlian. Pelaku leluasa menguras rumah korban karena saat bersamaan pemiliknya sedang berbelanja. Pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela. Rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh pemiliknya untuk belanja ke minimarket yang berada di sekitar komplek perumahan tersebut. Jadi saat itu rumah dalam keadaan kosong. Adapun modusnya, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis dan pahat besi sehingga masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil barang-barang perhiasan berupa emas dan berlian yang berbentuk cincin, kalung, gelang, dan anting. Tersangka menyatakan barang bukti yang ditujukan polisi itu hanya sebagian dari yang sudah mereka curi. Sebagian lainnya sudah dijual dan uangnya dihabiskan untuk berfoya-foya. Sekitar 5 bulan yang lalu dengan kasus yang sama, pencurian juga. Demikian rekan-rekan yang perlu saya Itu korban tidak sempat ketemu sama pelaku. Sebagian punya saya jual, sebagian punya dia belum. Apa aja yang dijual, Mas? Cincin, gelang, kalung. Buat apa hasilnya, Mas? 23 juta. Itu buat apa? Buat bayar kos, foya-foya, minum. Oh, buat mabuk ya? Pakai narkoba juga? Enggak. Pesan ladies. Mas keluar kapan terakhir, Mas? Ya. Keluar dari lapas kapan? Lebaran pertama. Lebaran pertama. Akibat ulahnya, kedua tersangka kembali harus hidup dalam penjara 5 tahun. Saat ini polisi masih memburu penadah barang curian tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sujoli yang mengedarkan sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi bersama pembelinya. Jalan rusak lebih 1.000 meter akan diperbaiki tentara dalam tempo 30 hari melalui program TMMD ke-115. Di Kecamatan Biduk-Biduk terdapat satu objek wisata menarik. Lokasi wisata itu dinamai Lamin Guntur. Jalan setapak dengan panjang 1.520 meter inilah yang jadi sasaran tentara saat pelaksanaan TMMD atau TNI Manunggal membangun desa ke-115. Jalan yang menghubungkan Rawa Makmur dan Handil Bakti Kecamatan Palaran ini jadi sasaran karena kondisinya memprihatinkan. Di tahap awal, pengerjaan berupa semenisasi parit untuk memudahkan mobilisasi dan selanjutnya pelebaran jalan. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Suryadi menyatakan, manfaat jalan bukan hanya untuk memudahkan warga beraktivitas, namun bagian dari pertahanan keamanan rakyat semesta. Jangan.
Megang apa? Pura-pura siapa yang mulai? Mana ini? Ayo ngambil fotonya biar cepat. Jadi kemanunggalan TNI dan rakyat itu prasyarat utama daripada jalannya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Apa harapannya ke depan untuk kegiatan kali ini Pak Dandim? Harapannya adalah kita membantu Pak Wali Kota dalam hal pembangunan ini sehingga masyarakat makin sejahtera, masyarakat makin senang dan kemudian bisa dekat sama TNI. Jadi manunggalan. Itu outputnya, nanti outcome-nya itu tadi. Pertahanan keamanan rakyat semesta itu kan amanat undang-undang dasar loh, bukan undang-undang lagi, tapi undang-undang dasar pasal 30 bahwa sistem pertahanan keamanan kita itu namanya Sisankam Rata. Untuk pelaksanaan TMMD ke-115 ini, Pemkot Samarinda menyiapkan anggaran 1,8 miliar rupiah. Dengan dana tersebut, TNI, Polri, dan warga akan melaksanakan 3 proyek fisik, yakni peningkatan jalan, tembok penahan tanah, dan sejumlah jembatan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pelaksanaan melalui TMMD ini jauh lebih murah dibanding melalui tender umum. Belasan tahun jalan ini tidak bisa menghubungkan 2 kecamatan dan dengan anggaran yang sangat efisien 1,8 M ini bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan talud dan perbaikan jalan. Apabila kita bandingkan dengan kegiatan reguler di dinas, maka tentu ini jauh lebih murah, lebih efisien. Samarinda bersama Satgas yang berjumlah 150 orang dari gabungan TNI Polri, kita akan melaksanakan 3 objek secara fisik. Ada 1.520 objek jalan dalam rangka peningkatan kualitas, kemudian ada 2.215 meter panjang talud atau tembok penahan tanah. Kemudian yang ketiga ada 3 jembatan yang akan menghubungkan Kelurahan Handil Bakti dengan Kelurahan Rawamakmur. Pelaksanaan TMMD ke-115 di Samarinda ini akan berlangsung dari 11 Oktober hingga 9 November 2022. Selain sarana fisik, pelaksanaan TMMD juga diikuti penyaluran bantuan dan rehabilitasi rumah warga tidak mampu. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ditemani orang tuanya, puluhan anak dari beberapa desa di Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Senin siang berkumpul di halaman Koramil 090614. Hari ini anak-anak yang sebagian dari keluarga tidak mampu ini akan mengikuti sunatan massal yang digelar Koramil untuk merayakan hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia. Tercatat 73 anak yang mendaftarkan diri untuk sunatan massal ini. Para orang tua senang karena sunatan massal ini meringankan bebannya. Mereka mendapatkan informasi sunatan massal ini dari RT, kelurahan, dan melalui jejaring sosial. Di share-share di grup, ada grup dari kelurahan, kan dari Facebook ada juga. Langsung kita ikut lah daftar. Kasih warga juga kan, kasih tahu tetangga-tetangga juga. Alhamdulillah Pak ya, terbantulah kita kalau mau kasih sunat anak-anak ya kan. Dengan adanya kegiatan dari Pak Koramil ini. Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Senang, sangat membantu sih. Sangat-sangat membantu untuk warga yang kurang mampu. Alhamdulillah yang diikutin yang terdaftar 73. Masih mungkin ada tambahan yang belum data untuk warga masyarakat sangat-sangat dan sekitarnya. Karena kami mengambil sunat massal karena untuk warga masyarakat sangat-sangat untuk membantu masyarakat. Kegembiraan anak-anak bertambah karena mereka diberi bingkisan usai dihitan. Amir Hamzah dan Fadil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Ratusan pedagang pasar Sanggam Aji di Layas Teluk Bayur Berau ini tengah menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Baitul Ma'mu yang berdiri di lingkungan pasar. Pedagang mendatangkan dai muda asal Sulawesi Selatan. Sepanjang peringatan, para pedagang diceramahi metode dan cara berdagang yang diterapkan Rasulullah.
Itu dimaksudkan agar para pedagang tetap berlaku jujur dalam takaran dan jujur saat bertransaksi. Untuk mengajak seluruh masyarakat dalam momentum Maulid ini meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang berarti meyakini Allah itu la ilaha illallah, sekaligus mempraktikkan makna-makna iman dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran dalam segala hal. Pada pokok intinya adalah menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pedagang, sebagaimana di tempat ini adalah di pasar, tentu sangat berkaitan dengan perilaku dan tata cara Rasulullah SAW di dalam berdagang. Ini merupakan agenda rutin tiap tahun di masjid kita ini, di Masjid Baitul Makmur Pasar Senen Ilyas. Dia hampir tiap tahun kita merayakan Maulid Muhammad Rasulullah SAW. Untuk tamu undangannya sendiri apakah dari pedagang aja atau ada dari warga luar, Bang? Untuk tamu undangan di sini berbagai elemen kita undang. Di lingkungan Pasar Aji di Layas, perayaan dan peringatan Maulid Nabi merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini digelar sebagai wujud syukur para pedagang karena hingga saat ini masih menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejoli yang mengedarkan sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi bersama pembelinya. Jalan rusak lebih 1.000 meter akan diperbaiki tentara dalam tempo 30 hari melalui program TMMD ke-115. Di Kecamatan Biduk-Biduk terdapat satu objek wisata menarik. Lokasi wisata itu dinamai Lamin Guntur. Antusiasme warga terlihat saat digelar sosialisasi mencegah kebakaran di wilayah Samarinda Ilir. Perwakilan warga termasuk ketua-ketua RT hingga lurah mendatangi lokasi kegiatan yang digelar di ruang serbaguna kantor Kecamatan Samarinda Ilir Selasa siang. Wilayah ini menjadi perhatian serius Dinas Pemadam Kebakaran karena termasuk kawasan padat di Samarinda. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Hendra Aha, menyatakan sosialisasi ini terus dilakukan karena kebakaran menempati urutan pertama berbagai musibah di Samarinda. Tidak hanya korban harta benda, musibah itu pun memakan korban jiwa. Korsleting listrik mendominasi kebakaran. Kecamatan Samarinda Ilir adalah Japung, analis kebakaran, kemudian matikan keran air. Jadi kebakaran hari ini adalah kegiatan sosialisasi Kota Samarinda tangguh kebakaran, yang mana di dalamnya itu adalah upaya pemerintah kota, khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, untuk membuat suatu kota yang mampu menghadapi atau tangguh dalam menghadapi bencana kebakaran atau musibah kebakaran. Tujuannya adalah membuat rasa aman, rasa tentram terhadap masyarakat. Apabila ada kebakaran, maka kita sudah dapat mencegahnya lebih dahulu. Kita dari tanggapan RT 24 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, datangan beliau-beliau ini di acara tanggap darurat ini sangat menginformasikan bahwasannya tanggap darurat utama yang harus dilakukan sebelum terjadinya kebakaran besar yaitu bisa menggunakan karung goni yang dibasahin untuk menutupin kayak seperti gas. Terus kelistrikan bisa pakai apar, sangat membantu. Jadi semua RT yang ada di Kecamatan Samarinda Ilir ini mengetahui sebelum terjadinya api besar bisa menangani bencana kebakaran supaya tidak terjadinya kebakaran yang besar. Bebaya di kelurahan.
Data Dinas Pemadam Samarinda tahun 2020, kebakaran 282 kejadian. Tahun berikutnya menurun menjadi 240 kejadian. Sedangkan tahun 2022 hingga Oktober, kebakaran sudah 145 kejadian. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sehingga kita bisa berkumpul guna menghadiri acara. Suasana pantai yang tenang dengan dipenuhi barisan pohon kelapa ini menjadi daya tarik lokasi wisata Lamin Guntur di Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Pengelola lokasi wisata mendirikan sejumlah bangunan yang bisa dimanfaatkan pelancong sebagai tempat menginap. Bangunan yang didirikan pun unik-unik untuk mendorong minat pelancong berkunjung di tempat ini. Mata pengunjung dimanjakan pula oleh pemandangan indah laut lepas melalui jembatan gantung. Jembatan ini pun dilengkapi sejumlah gazebo dan tempat berfoto agar pengunjung makin terpuaskan. Dari tempat wisata ini, di sini banyak pemandangan yang cukup bagus dan enak untuk kita refreshing lah dari penatnya kerja gitu. Terus juga pengelola di sini cukup ramah, terus untuk kebersihannya juga sangat bagus, bersih, pasirnya juga cukup putih. Terus di sini ada untuk tempat untuk mendirikan tenda juga jika kita ingin kemah, dan ada tempat-tempat seperti apa itu namanya, stand-stand untuk kita beristirahat seperti itu. Jauh nggak bang ke sini bang? Lumayan jauh sih, tapi jalanan sudah mulai ada yang beraspal. Dan ya kalau untuk wisata Lamin Guntur ini menurut saya kita bisa langsung lihat pemandangan dari atas bukit ini kan, pemandangan apa, laut, terus udaranya juga cukup segar di sini. Untuk mencapai objek wisata ini, pengunjung harus menempuh perjalanan 7 jam dari Tanjung Redep. Bagi pelancong yang sekedar singgah, maka akan dipungut biaya Rp20.000. Sedang yang ingin menikmati suasana wisata hingga malam, maka harus menyediakan anggaran lebih besar lagi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Genceruan, demikian nama makanan khas Kutai ini. Melihatnya saja sudah menimbulkan hasrat untuk menikmati kelezatannya. Bahan dasar genceruan ini ikan haruan atau ikan gabus yang banyak dijumpai di air tawar di wilayah Kalimantan Timur. Agar rasa dan aromanya terasa lebih lezat, maka disarankan menikmati genceruan bersama nasi bekepor yang juga nasi khas Kutai. Nasi bekepor itu mirip nasi liwet, namun dipadukan dengan aneka bumbu rempah dan ikan asin. Membuat genceruan diawali penyiapan bumbu mulai bawang, cabai, tomat, dan bumbu penyedap. Bumbu ini kemudian dibuat menjadi sambal. Selanjutnya, ikan gabus yang sudah dibersihkan itu dibakar dengan ditaburi garam dan jeruk nipis. Sebelum matang, ikan gabus bakar disiram tumisan sambal. Proses terakhir yakni nasi bekepor. Cara memasaknya yakni dengan cara dibakar menggunakan tempat khusus. Tampilkan makanan-makanan khas Kaltim. Ya saya tergerak, tertantang untuk itu. Ya saya cari, saya praktek dan saya buat gitu. Dan makanan Kutai itu tidak susah. Ya bahan-bahan yang mudah didapat, kemudian segar, itu dan rasanya juga enak, gitu loh. Itu khas. Warga yang pernah menikmati sajian genceruan memastikan akan sulit padanan rasa makanan khas Kutai ini.
Saya tuh baru ini sih makan nasi bekepor sama genca harwat ya. Enak sih, dan itu pun jarang ya untuk ditemuin di sembarang tempat gitu. Kecuali mungkin kalau kita ada pesan atau apa tertentu gitu. Untuk nasi bekepornya perbedaannya dengan nasi biasa loh? Ya kalau nasi bekepor itu mungkin ditambahin bumbu ya, mungkin rasanya lebih gurih gitu. Kalau untuk genca harwannya gimana Bu menurut Ibu? Genca harwannya memang enak gitu ya, karena mungkin di sambelnya mungkin tomatnya itu kali ya. Nah, setelah semuanya siap, kini giliran menikmati kelezatan menu genceruan makanan khas Kutai yang kini dijual di salah satu rumah makan di Jalan Pandanwangi, Samarinda Utara. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.